Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Lutfi Aisyah, NPM 211140441PM. Saya merupakan mahasiswa PMM berasal dari Universitas Jember yang ditempatkan di Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, pada refleksi keempat ini saya akan menceritakan pengalaman saya pada saat modul Nusantara. Bagaimana sih serunya mempelajari di modul Nusantara itu? Nah, maka dari itu dengarkan penjelasan dari saya. Nah, pada pertemuan ke-10 pada saat itu saya dan teman-teman kedatangan seniman muda Lampung. Dia ahli di bidang tari. Dia bernama Kak Nurhayatun Nufus atau bisa disebut dengan Kak Nufus. Jadi Kak Nufus ini merupakan sarjana pendidikan lulusan dari Universitas Lampung, jurusan seni tari. Kemudian dia pemilik sanggar tari bernama Nufusa Etnika, sehingga dia ahli di bidang tari. Dia menghasilkan banyak banget prestasi, baik itu tingkat nasional bahkan internasional, dimana dia merupakan dia dahulunya itu merupakan peserta Jambore Pemuda Indonesia atau JPL, artinya dia mewakili Indonesia pada Jambore tersebut. Selain itu juga dia merupakan peserta World Noman Games pada tahun 2018 di Kyrgyzstan. Dia juga mewakili Indonesia di bidang tari, khususnya seni tari. Dia menampilkan tarian pada acara World Game tersebut. Selain itu juga Kak Nufus ini karena memiliki sanggar tari yang bernama Nufusa Etnika, sehingga dia juga sering menciptakan beberapa tarian gitu. Salah satunya itu seperti tari Nurun Tasyakur. Kemudian ada beberapa tari yang lain yang juga tidak kalah menarik, dia ciptakan sendiri, sehingga dengan tarian tersebut dia terkenal dengan seniman Lampung. Nah, selain itu juga dia merupakan seorang koreografer, kemudian penata busana, pencipta lagu, seperti lagu yang pernah dia ciptakan itu berjudul Radin Intan. Nah, pada pertemuan selanjutnya saya dan teman-teman menceritakan terkait kota-kota atau kabupaten dari daerah asal-asal teman-teman saya ini, seperti ada Tangerang, kemudian ada Kuningan, kemudian ada juga dari Sidoarjo. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai Kabupaten Tangerang, di mana Tangerang ini merupakan salah satu dari kota Jabodetabek yang biasanya kita kenal pada saat nonton televisi. Nah, di mana di Tangerang ini merupakan terdapat beberapa suku, di antaranya yaitu ada suku Sunda, kemudian suku Banten, suku Betawi, dan suku Jawa. Nah, mengenai wisata yang tentunya tidak kalah menarik dan sangat bagus di Tangerang, yaitu ada Taman Tebing Koja, kemudian ada Masjid Raya Al-Azom, di mana bahwa masjid ini merupakan masjid dengan kubah terbesar di dunia, di mana masjid ini memiliki 5 kubah yang sangat besar, sehingga disitulah mengapa masjid ini disebut dengan masjid dengan kubah terbesar di dunia. Selain itu juga ada Broadway Alam Sutra. Jadi Broadway Alam Sutra itu merupakan tempat nongkrong yang khas di Tangerang, dan merupakan tempat nongkrongnya itu estetik dan bagus dan terdapat di tengah-tengah kota gitu. Nah, selain wisata ada juga makanan yang khas dari kota Tangerang, itu ada juga bernama laksa Tangerang. Jadi makanan ini merupakan bahan dasarnya itu mie putih yang terbuat dari beras. Nah, itulah yang khas dari Tangerang. Kemudian ada juga sate bandeng. Jadi satenya bukan dari daging, melainkan dari bandeng. Kemudian ada juga sayur besan. Nah, sayur besan ini juga ada juga di adat Betawi. Nah, karena di Tangerang ini ada suku Betawi, sehingga makanan sayur besan ini juga terdapat di Tangerang. Nah, kota selanjutnya yaitu kota Kuningan. Kuningan ini disebut dengan kota 1001 kuda, karena disebut 1001 kuda, yaitu artinya kita sebagai menghargai sejarah dulu, di mana perjuangan
bangsa Indonesia di zaman dahulu itu kuda ini digunakan sebagai kendaraan untuk berperang, sehingga mengapa Kuningan itu disebut dengan kota 1001 kuda, karena di Kuningan itu dulu banyak banget kuda gitu. Nah, terkait budaya yang ada di Kuningan sendiri itu ada berbagai macam dan itu sangat unik. Yang pertama itu ada kawincai. Jadi kawincai ini artinya budaya minta hujan. Jadi pada saat musim kemarau orang-orang tuh akan melakukan kawincai, yaitu minta hujan, dimana dilakukan dengan menggabungkan dua mata air terkenal yang ada di Kuningan, kemudian digabungkan menjadi satu. Jadi satu sumber mata air ini digabungkan menjadi dengan satu sumber mata air yang terkenal lainnya gitu. Jadi itu digabung kemudian dilakukan dengan pembacaan atau ritual yang lain gitu. Nah, yang kedua ada sabtonan. Sabtonan ini seperti ajang perlombaan ketangkasan kuda, karena di Kuningan ini terkenal dengan kudanya sehingga diadakan juga lomba ketangkasan kuda. Nah, diadakan pada awal Desember sebagai peringatan bela negara juga. Yang ketiga ada sintren. Sintren ini semacam seni hiburan rakyat gitu, yang ditarikan oleh gadis dan para anak kecil. Nah, yang terakhir itu ada serentahun atau seserahan atau terima tahun baru dan melepas tahun lama gitu. Nah, ini dilakukan selama 6 hari berturut-turut dengan diawali dengan damar sewu atau pembakaran obor, kemudian diakhiri dengan penumbukan padi. Nah, untuk wisata yang ada di Kuningan sendiri ada Gunung Ciremai, kemudian Museum Linggarjati yang merupakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, kemudian ada Taman Purbakala, kemudian Gua Maria Sefer Rahmat, dan lain-lain. Untuk makanan yang khas dari Kuningan sendiri itu ada nasi kasreng, atau kalau di Jawa Timur itu seperti oseng-oseng gitu. Kemudian ada rujak kangkung, punyung, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu Sidoarjo. Sidoarjo ini terletak di Jawa Timur lah ya, dekatnya dengan Surabaya. Sidoarjo ini terkenal dengan sebutan kota udang atau kota bandeng, karena Sidoarjo ini merupakan kota penghasil udang dan bandeng gitu. Nah, selain itu Sidoarjo juga dikenal dengan kota delta karena terletak di antara dua sungai utama yang terhalang oleh Sungai Brantas, yaitu Sungai Mas dan Porong gitu. Nah, kemudian yang unik atau tradisi dari Sidoarjo sendiri yaitu ada tradisi nyadran, di mana tradisi ini merupakan adat bagi para nelayan Kupang, desa Balangdowo itu sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan. Nah, bentuk kegiatan nyadran ini berupa pesta peragaan cara mengambil kupang di tengah laut Selat Madura gitu. Kemudian berbicara wisata yang ada di Sidoarjo itu juga tidak kalah menarik, sama halnya dengan Surabaya yang memiliki banyak wisata, khususnya pada wisata buatan non alam gitu. Jadi Sidoarjo itu juga memiliki berbagai macam wisata seperti sentra industri tas yang terkenal di Sidoarjo. Jadi penghasil tas-tas terbaik di Indonesia itu ada di Sidoarjo ini. Kemudian ada juga Kampung Batik Jetis, kemudian ada Museum Empu Tantular, kemudian yang tidak terkalah penting yang terkenal dari Sidoarjo yaitu Lumpur Lapindo yang sampai saat ini masih aktif mengeluarkan lumpur gitu. Kemudian untuk makanan sendiri di Sidoarjo sendiri itu ada kue lumpur bakar, kemudian bandeng asap, karena Sidoarjo penghasil bandeng sehingga yang terkenal di Sidoarjo itu bandeng asap gitu. Nah, demikianlah yang bisa saya ceritakan mengenai pengalaman saya belajar modul Nusantara melalui refleksi 4 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan modul selanjutnya.